Saya tidak sedang berbicara tentang pola ruang yang ideal, struktur ruang yang mendukung, atau tentang rencana pembiayaan rinci untuk mewujudkan rencana tata ruang. Saya bicara tentang hal yang jauh lebih mendasar, lebih dekat dengan kehidupan masyarakat, lebih terasa dalam keseharian. Sistem perencanaan tata ruang di Indonesia yang carut-marut. Sistem apa yang saya maksud? Sistem hierarkis komplementer. Konsep yang katanya rapi, rencana nasional, provinsi, kabupaten kota, hingga detail tata ruang saling melengkapi. Terdengar elegan, tetapi justru inilah sumber kekacauannya. Mari kita lihat. Dalam rencana tata ruang, sebagian besar lahan yang diplot untuk kawasan tertentu, lengkap dengan ketentuan pemanfaatannya, adalah lahan milik masyarakat. Di satu area, tanah bersertifikat hak milik, SHM, diplot menjadi kawasan permukiman. Masyarakat bebas membangun rumah, toko, bahkan usaha. Tetapi di area lain, lahan SHM tiba-tiba diplot menjadi kawasan pertanian. Celakanya, bukan sekadar kawasan pertanian, melainkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, KP2B. Apa artinya? Lahan di sana dilarang dialihfungsikan. Pertanyaan sederhana, kok bisa pemerintah seenaknya melarang pemilik menentukan penggunaan lahannya? Kalau memang negara butuh lahan untuk ketahanan pangan, logikanya jelas, beli dong lahan itu. Jangan sekadar menempel label KP2B, lalu memaksa masyarakat menanggung akibatnya. Kawasan hutan saja pemerintah punya, tetapi untuk ketahanan pangan, isu yang katanya vital justru memakai cara gampang, membekukan hak masyarakat. Ini bukan solusi, ini penyanderaan. Ada argumen klasik. Kalau pemerintah punya lahan pertanian sendiri, nanti kasihan petani kecil, hasil panennya tidak terserap pasar. Kedengarannya masuk akal, tapi salah besar. Justru perencanaan tata ruang seharusnya bisa menghitung kebutuhan nasional, memproyeksikan produksi dari lahan rakyat, lalu menutup kekurangan dengan lahan milik negara. Kalau produksi rakyat naik, kontribusi dari lahan negara bisa dikurangi. Dengan begitu, pasar tetap seimbang, masyarakat bebas atas tanahnya, ketahanan pangan tetap terjaga. Logis, kan? Tetapi kenyataannya, luas KP2B ditentukan secara top-down, angka ditetapkan tanpa keterlibatan masyarakat, lalu masyarakat disuruh patuh. Kalau tidak, kena sanksi. Bayangkan, tanah milik sah dengan sertifikat bisa beku hanya karena garis di peta. Nilai ekonomi lahan turun, bank enggan menjadikan tanah KP2B sebagai agunan, peluang ekonomi tertutup, insentif nyaris tidak ada, listrik untuk pompa sulit, pupuk mahal, harga panen rendah. Lalu apa artinya semua pengorbanan itu? Pemilik rugi, negara tidak ganti rugi. Di mana letak keadilannya? Ini bukan semata persoalan teknis perencanaan. Ini soal keadilan. Kalau tanah hak milik bisa dibekukan begitu saja, bukankah itu sama saja dengan perampasan halus? Lebih jauh lagi, apakah aturan ini efektif? Faktanya tidak. Banyak daerah punya KP2B luas, tapi produktivitas pertanian tetap rendah. Masalah sebenarnya ada pada irigasi, pupuk, harga gabah, akses pasar, teknologi. Semua itu tidak selesai hanya dengan membatasi lahan masyarakat. Jadi, apa sebenarnya guna KP2B kalau akar masalahnya tidak disentuh? Mari tarik sedikit ke atas. Sistem hierarkis komplementer di atas kertas adalah rencana yang saling melengkapi. Tetapi kenyataannya lebih mirip hierarki komando. Pusat menentukan, daerah ikut, masyarakat menanggung. Jika rencana di bawah tidak jelas, otomatis yang berlaku rencana di atas. Di mana komplementernya? Komplementer malah berarti menutupi celah, bukan menyeimbangkan kepentingan. Kalau benar komplementer, seharusnya ada ruang dialog, partisipasi, dan negosiasi. Masyarakat harus diajak bicara. Pemerintah membeli lahan kalau memang mau dijadikan cadangan pangan. Harus ada kompensasi jika hak dibatasi. Tetapi yang terjadi sekarang hampir tidak ada. Lalu ada yang menakut-nakuti. Kalau pemanfaatan ruang dibebaskan, nanti sawah bisa beralih jadi rumah sakit, di sebelahnya pabrik, lalu sekolah. Seolah-olah masyarakat sebodoh itu. Padahal di banyak negara, perencanaan berbasis partisipasi berjalan dengan baik. Masyarakat bisa diajak mengatur, bukan dipaksa tunduk. Jadi jangan salah kaprah. Menolak
KP2B bukan berarti mau bebas seenaknya membangun. Menolak KP2B berarti mengembalikan hak masyarakat sekaligus menuntut negara hadir dengan cara yang adil. Pada akhirnya persoalannya sederhana, apakah negara mau sungguh-sungguh hadir dengan solusi yang adil, atau hanya mau cara gampang dengan merampas hak masyarakat? Kalau mau adil, beli lahan, kelola sendiri, dan biarkan rakyat punya kebebasan. Kalau tidak, jangan heran konflik agraria meningkat, kepercayaan publik runtuh, dan rencana tata ruang terus jadi dokumen indah yang tidak pernah dihormati.